Stockholm Syndrome, ketika otak mengkhianati logika. Stockholm Syndrome adalah fenomena psikologis di mana korban mulai mengembangkan perasaan positif, bahkan loyalitas terhadap pelaku yang menahannya dalam situasi berbahaya. Sindrom ini bukan sekadar perasaan simpati terhadap pelaku, melainkan sebuah distorsi psikologis yang melibatkan mekanisme pertahanan diri, pembentukan ikatan emosional, dan rekonstruksi kognitif sebagai respons terhadap ancaman. Secara asal-usul dan mekanisme psikologisnya, nama Stockholm Syndrome berasal dari sebuah peristiwa perampokan bank di Stockholm, Swedia pada tahun 1973. Selama penyanderaan 6 hari, para korban malah menunjukkan empati terhadap penyandera dan menolak bekerja sama dengan polisi setelah dibebaskan. Fenomena ini kemudian dianalisis dalam konteks psikologi kepribadian dan trauma. Secara psikologis, Stockholm Syndrome muncul sebagai respons adaptif terhadap ancaman. Dalam kondisi ekstrim, otak manusia memiliki dua mekanisme utama, yakni fight or flight, lawan atau lari. Namun dalam kasus di mana kedua opsi tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, muncul mekanisme ketiga yang kurang dikenal, yaitu fawn response, atau upaya menenangkan pelaku dengan menunjukkan kepatuhan dan keterikatan emosional sebagai bentuk bertahan hidup. Proses ini terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, ancaman eksistensial. Kondisi ketika korban dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawanya. Rasa takut yang mendalam memicu aktivasi sistem limbik, yakni bagian otak yang mengatur emosi dan respons stres. Yang kedua, kehilangan kontrol. Kondisi ketika korban menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri atau melawan. Dalam kondisi ini, rasa ketidakberdayaan diri merangsang mekanisme pertahanan diri yang lebih kompleks. Tahapan ketiga, identifikasi dengan pelaku. Untuk mengurangi stres psikologis yang dialami, korban mulai mencari pola yang bisa dimanfaatkannya untuk bertahan. Jika pelaku menunjukkan sedikit saja kebaikan, otak korban mulai merekonstruksi realitasnya, menganggap bahwa pelaku tidak sepenuhnya jahat. Pada tahap keempat, terjadinya rekonstruksi kognitif. Ini adalah kondisi ketika korban mulai membentuk narasi baru di mana pelaku menjadi bagian dari kelangsungan hidupnya. Ketergantungan ini menciptakan ilusi hubungan emosional yang kemudian berkembang menjadi rasa simpati atau bahkan cinta. Dan tahapan yang kelima ialah penolakan terhadap bantuan eksternal. Saat korban sudah benar-benar terikat, ia tidak hanya membela pelaku, tetapi juga menolak bantuan dari pihak luar karena merasa bahwa pelaku lebih bisa dipercaya dibandingkan orang lain. Stockholm Syndrome tidak hanya terjadi dalam situasi penyanderaan, tetapi juga dalam berbagai bentuk hubungan disfungsional lainnya, seperti hubungan abusif atau toxic relationship. Dalam hubungan ini, korban kekerasan domestik seringkali tetap bertahan pada hubungan itu karena mekanismenya yang mirip dengan Stockholm Syndrome. Mereka mulai menginternalisasi rasa takut sebagai bentuk keterikatan emosional. Hubungan lainnya ialah eksploitasi dalam sekte atau kelompok radikal. Pemimpin sekte atau kelompok manipulatif cukup sering menggunakan taktik psikologis untuk menciptakan ikatan emosional dengan pengikutnya, meskipun para pengikut itu mengalami penderitaan dalam kelompok tersebut. Bentuk hubungan lainnya ialah perbudakan atau eksploitasi pekerja. Dalam beberapa kasus, korban eksploitasi tenaga kerja atau perdagangan manusia menunjukkan rasa loyalitas terhadap pelaku karena telah memberi mereka kehidupan, meskipun dalam kondisi yang menyedihkan. Hubungan lainnya ialah militerisasi anak-anak. Dalam hubungan ini, banyak anak-anak yang dipaksa menjadi tentara pada kelompok bersenjata mengalami Stockholm Syndrome. Mereka tidak hanya mematuhi pemimpinnya, melainkan juga menganggapnya sebagai figur pelindung dirinya. Karena Stockholm Syndrome adalah hasil dari distorsi kognitif yang mendalam, pemulihannya membutuhkan dekonstruksi narasi internal yang telah terbentuk dalam benak si korban. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu korban ialah terapi kognitif perilaku. Metode ini dapat membantu korban mengenali pola pikir yang keliru dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih sehat.
Pendekatan lainnya ialah eksposur bertahap terhadap realitas si korban. Korban perlu diberikan pengalaman di mana mereka dapat melihat situasi dari perspektif yang lebih objektif. Lalu pendekatan ketiga, yakni dengan merekonstruksi identitas. Stockholm Syndrome seringkali membuat korban menjadi kehilangan identitas diri mereka karena keterikatannya terhadap pelaku. Dengan ini, pemulihannya jadi membutuhkan pemahaman kembali tentang diri mereka sendiri di luar hubungannya dengan pelaku. Dan yang keempat, dukungan sosial. Isolasi adalah faktor kunci yang memperparah sindrom ini. Oleh karena itu, dukungan dari orang lain sangatlah penting dalam proses penyembuhannya. Kesimpulannya, Stockholm Syndrome adalah bukti bahwa manusia memiliki kapasitas adaptasi yang luar biasa, bahkan hingga titik di mana logika dan naluri bertahan hidup dapat bertentangan satu sama lain. Ini bukan sekadar kelemahan mental saja, melainkan strategi bertahan hidup yang kompleks dan didorong oleh mekanisme psikologis serta neurologis yang mendalam. Ironisnya, sindrom ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara korban dan pelaku dalam konteks yang ekstrim, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak individu secara tidak sadar tetap bertahan dalam hubungan atau situasi yang merugikan karena mekanisme serupa. Stockholm Syndrome mengajarkan bahwa terkadang musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan otak dan pikirannya sendiri yang mencoba melindunginya dengan cara yang justru menghancurkannya. Ini adalah tragedi dari adaptasi otak diri kita sendiri. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.